Shalom anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Hari ini bersama dengan Bu Hana kembali ya, pelajaran mulai agama Kristen. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami, sebentar kami akan belajar, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang taat dengar-dengaran dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, kita masih ada dalam KD 3.1 tentang menggali alasan menghormati orang tua dan orang yang lebih tua berdasarkan Alkitab. Dan materi kita masih tetap tentang menghormati orang yang lebih tua berdasarkan Alkitab. Ya, puji nama Tuhan. Dan untuk tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu pertama, agar siswa dapat memahami sikap menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, agar siswa belajar taat dan melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan Alkitab. Dan yang ketiga, agar siswa dapat mempunyai sikap menghormati dan menjadi gaya hidup kita sebagai siswa Kristen. Ya, dan sekarang waktunya Bu Hana bertanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ayo siapkan diri kalian. Kalau sudah siap, let's go, kita siap belajar. Ya anak-anak yang terkasih, saat kita belajar tentang menghormati orang yang lebih tua dari kita, selain orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin orang-orang yang kita kenal, mungkin orang yang kita anggap baik dengan kita, mungkin kita akan mudah berkata, ya siap, oke, kita mau melakukan dan kita mau menghormati mereka. Tetapi ya anak-anak yang terkasih, bagaimana? Apakah kita masih bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita jika orang itu tidak kita kenal? Bahkan mungkin ada orang-orang yang mempunyai sikap kurang baik terhadap kita. Apakah kita masih bisa melakukannya? Apakah kita masih bisa menghormati mereka? Ini suatu pertanyaan dan koreksi buat hidup kita. Sekarang Bu Hana akan mengajak kalian memperhatikan cuplikan cerita tentang dongeng. Bagaimana kita akan belajar bahwa menghormati kepada orang bahkan yang belum kita kenal ataupun memperlakukan kita kurang baik. Kita mau belajar ya, lihat sama-sama. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisa hanya menyuruh saja. Klenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga selendangku. Baik, Kak. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Perintah Klenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Klenting Kuning adalah seorang anak yang mempunyai sikap yang baik. Dia tetap menghormati kakak-kakaknya meskipun kakak-kakaknya mempunyai sikap yang tidak baik. Dan di akhir ceritanya, ande-ande lumut memilih Klenting Kuning untuk menjadi permaisurinya. Yang kita bisa pelajari dari cuplikan dongeng yang sudah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama, lakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13 menuliskan, dan jika kita menabur baik, pasti menuai baik juga. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Dan untuk tugas kalian hari ini anak-anak yang terkasih, yang pertama tulis ayat dari Amsal pasal 13 ayat 13 dan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Dan yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap orang-orang yang tidak baik terhadap kamu. Ya, ini adalah materi yang singkat ya yang kita pelajari hari ini. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.